membuat salinan gen atau organisme yang identik secara genetik. Proses ini melibatkan penggandaan fragmen DNA spesifik untuk mempelajari fungsi gen, menghasilkan protein, atau untuk berbagai aplikasi bioteknologi. Pengkloningan DNA adalah teknik fundamental dalam biologi molekuler yang memungkinkan ilmuwan memanipulasi dan memahami genetika dengan lebih baik. Lalu selanjutnya ada tahapan pengklonan DNA yang akan dijelaskan oleh Ananta. Untuk mengkloning DNA, ada proses pembuatan DNA adalah yang pertama, isolasi DNA yang diinginkan. Proses cloning DNA melibatkan isolasi gen yang diinginkan dan menggabungkannya dengan enzim transkripsi. Enzim yang sama digunakan untuk memotong protein seperti plasmid bakteri. Yang kedua adalah plasmidasi atau penyisipan fragmen DNA ke dalam vektor. Plasmid dapat dipotong dan ditempel untuk menghasilkan gen yang diinginkan dan kemudian dimasukkan ke dalam bakteri tersebut untuk menghasilkan produk protein dari gen tersebut. Setelah gen yang diinginkan dan plasmid dipotong, keduanya disempatkan dan kemudian plasmid dapat dimasukkan ke dalam bakterinya. Lalu yang ketiga ada transformasi. Transformasi plasmid merupakan proses masuknya plasmid ke dalam protoplas atau selnya yang mengakibatkan perubahan materi genetika. Lalu yang terakhir adalah prosedur penyaringan atau penilaian sel badannya. Nama saya Claudia, saya akan menjelaskan macam-macam pengklonan DNA. Kloning molekuler berfungsi pada pembuatan salinan genetik molekuler dalam kloning ini disebut berubah kloning gen. Yang kedua, organisme. Kloning organisme melibatkan molekul salinan genetik dari seluruh organisme. Kloning jenis ini disebut juga kloning reproduktif. Yang ketiga, kloning reproduksi. Kloning reproduksi ini melibatkan produksi manusia produksi salinan ini merupakan banyak penyakit yaitu embrio akan dimasukkan dalam proses ini. Selanjutnya ada produk pengklonan DNA yang akan dijelaskan oleh Mbak Yasin. Produk dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis, baik itu ke dalam bibit, bentuk, wujud, dan daya tahan. Produk tersebut maupun berdasarkan konsumen dan produk apa yang mampu dikonsumsi oleh konsumen. Berikut ini adalah beberapa produk spesifik yang telah dikembangkan menggunakan cloning DNA. Yang pertama, Pemulih adalah insulin yang diproduksi secara sintetis, merupakan obat pertama yang memproduksi penggunaan cloning DNA. Ini disetujui oleh FDA pada tahun 1992 untuk mengobati diabetes. Yang kedua, Digasin adalah obat penanganan yang diproduksi menggunakan cloning DNA oleh FDA pada tahun 2022 untuk mengobati kanker payudara metastasi. Dan yang ketiga, Minosol adalah obat antivirus yang diproduksi menggunakan cloning DNA. Ini diproduksi oleh FDA pada tahun 2021 untuk mengobati hepatitis. Baik, selanjutnya akan ada manfaat pengklonan DNA yang akan dijelaskan oleh saya, yaitu Hasya. Cloning DNA memiliki berbagai manfaat dan tujuan dalam bidang biologi, molekuler, medis, dan industri. Ada beberapa manfaat dari cloning DNA. Yang pertama yaitu untuk penelitian genetik. Cloning DNA memungkinkan peneliti untuk mempelajari fungsi dan struktur gen secara mendalam. Ini membantu memahami mekanisme dasar kehidupan, seperti bagaimana dia mengontrol perkembangan dan fungsi organisme. Yang kedua, ada untuk memproduksi protein. Melalui cloning DNA, ilmuwan dapat menghasilkan protein dalam jumlah yang besar, seperti insulin untuk penderita diabetes, hormon pertumbuhan, dan juga vaksin. Yang ketiga, diagnostik medis. Cloning DNA membantu dalam mengembangkan tes diagnostik yang lebih cepat dan akurat untuk berbagai penyakit genetik, infeksi, dan juga kanker. Yang keempat,
untuk terapigen. Kloning DNA berperan dalam terapigen, di mana gen yang rusak pada individu dapat diganti atau diperbaiki, memberikan harapan untuk menyembuhkan penyakit genetik. Yang kelima, ada untuk pertanian. Dalam pertanian, kloning DNA digunakan untuk mengembangkan tanaman transgenik yang tahan sama penyakit atau kondisi lingkungan ekstrim, serta meningkatkan keturunan dan kualitas nutrisi. Dan yang terakhir adalah untuk kesehatan hewan. Kloning DNA juga dapat digunakan dalam pengembangan hewan ternak yang lebih sehat dan produktif, serta untuk menghasilkan hewan model untuk penelitian penyakit manusia. Selanjutnya ada dampak positif dan negatif yang akan dijelaskan oleh Rizky. Lalu di sini ada dampak positifnya. Yang pertama, munculnya harapan terhadap metode pengobatan. Yang kedua, menghasilkan organisme yang unggul, terutama pada pertanian dan peternakan. Yang ketiga, memberikan harapan pada pasangan baru yang ingin memiliki anak. Yang keempat, embrio dapat disimpan dengan waktu yang lama. Yang kelima, kloning menjadi pilihan untuk menyelamatkan genetik yang hilang dari hewan yang mati secara teratur. Lalu yang dampak negatifnya maupun masalah kesehatan pada dan seringkali mengalami masalah kesehatan yang serius, misalnya hewan menunjukkan yang tinggi, lahir dan perkembangan yang tidak mengenal. Menurut menghasilkan organisme yang secara genetik jika diterapkan secara luas dapat mengurangi keanekaragaman genetik dalam populasi yang penting untuk ketahanan terhadap penyakit dan perubahan lingkungan. Lalu biaya dan sumber daya. Proses pengklonan sangat mahal dan membutuhkan sumber daya yang besar. Keberhasilan pengklonan garda yang berarti banyak upaya dan bahan dan terbuang perlu menghasilkan klon yang sehat. Lalu potensi penyakit. Klon yang dihasilkan mungkin membawa penyakit genetik yang sama dengan organisme donor. Jika klon tersebut digunakan dalam peternakan atau pertanian, penyakit ini dapat menyebar lebih cepat dan luas. Lalu masalah hukum untuk pemilikan. Pengklonan dapat menimbulkan masalah hukum terkait kepemilikan dan pemilikan. Misalnya, siapa yang memiliki hak atas klon yang dihasilkan dari materi genetik orang lain. Lalu ada gangguan ekonomi. Pengklonan yang tidak atau aman dapat mengalami ekosistem alami. Klon yang dilepaskan kalau tidak, ini dapat bersaing dengan populasi yang tidak mengganggu sesuai dengan Baik, sekian yang dapat kami sampaikan mengenai materi pengklonan DNA. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.